Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Mas Dadang, ada Mas Juli Irawan, ada Mbak Nindi Elsa Rafaela, ada Mas Syahid Abdullah, dan saya sendiri Aldin Afan Nafi'i. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pertolongan pertama pada kecelakaan itu apa sih? Nah, mari saya jelaskan tentang pengertian dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau disingkat dengan P3K adalah bantuan dan perawatan sementara yang dilakukan untuk korban kecelakaan di tempat kerja menggunakan peralatan sederhana sebelum korban mendapatkan bantuan sempurna. Meski hanya menggunakan peralatan sederhana, P3K bisa menjadi salah satu solusi untuk memberikan bantuan dengan cepat dan tepat. Jadi, pertolongan pertama pada kecelakaan itu hanya untuk sementara untuk menunggu pertolongan medis yang akan datang. Jadi begitu ya teman-teman. Bicara tentang pertolongan pertama pada kecelakaan, sebenarnya apa saja yang harus kita lakuin untuk menolong korban? Misalnya, kita bekerja di suatu perusahaan, lalu terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerjanya misalkan jatuh, tertimpa bahan, ataupun sebagainya lah. Intinya, seseorang mengalami kecelakaan di tempat kerja kita. Lalu, apa yang kita lakuin untuk menolong korban tersebut? Apakah diundangin ambulans, medis, ataupun sebagainya? Jika kalian penasaran, simak slide berikutnya. Oke? Yang harus dilakukan yaitu jangan panik. Itu hal utama, jangan panik. Misalkan ada teman kita yang kerja atau rekan kerja kita yang jatuh dari ketinggian, gubrak gitu. Kita jangan panik. Kalau misal kita panik, wah, aku harus ngapain? Saya harus ngapain? Bagaimana ini? Lalu bagaimana? Nanti korbannya kasihan ya. Korbannya kasihan karena tidak tertolong dengan cepat gitu. Misalnya kita tidak panik, habis jatuh gubrak, kita tahu untuk menolongnya itu kita harus ngapain. Kita angkat dulu kah atau gimana gitu, asalkan jangan panik dulu. Kalau misal kita panik, nah nanti siapa yang membantu dia? Kalau misalnya ada teman kita yang nggak panik, itu masih oke lah. Kalau misalkan kita sendiri sama rekan kita jatuh, lalu kita panik, mau menolong juga panik gitu ya. Lalu bagaimana dengan si korban ini gitu? Makanya ketika ada kecelakaan kerja di tempat kita kerja, kita jangan panik. Kita santai, tenang, lalu menolongnya dengan hati-hati tentunya. Oke? Sip. Jauhkan korban dari kecelakaan berikutnya. Menjauhkan korban kecelakaan dari tempat semula berfungsi untuk menghindari kecelakaan susulan atau kecelakaan berikutnya yang mungkin saja terjadi. Selain itu, dengan menghindari lokasi kecelakaan, pekerja pertolongan pertama akan dapat lebih fokus dalam merawat korban. Selanjutnya, perhatikan pernafasan, detak jantung, perdarahan, dan tanda-tanda syok.
Jika korban kecelakaan mengalami masalah pernapasan, perdarahan, dan tanda-tanda syok, segera berikan pertolongan pertama sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Langkah selanjutnya, jangan memindahkan korban dengan tergesa-gesa. Kita sebagai penolong harus mengetahui jenis dan tingkat cedera yang dialami oleh korban. Misalnya, korban mengalami patah tulang di bagian lengan. Maka bidailah korban dengan menggunakan kayu, bambu, ataupun pelepah pisang. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya pergerakan yang bebas. Langkah selanjutnya, segera rujuk korban ke rumah sakit terdekat. Nah, yang dilakukan selanjutnya ini segera merujuk ke pusat medis terdekat. Caranya dengan menelpon ambulan atau juga bisa merujuk ke dokter-dokter terdekat atau rumah sakit atau PKU agar penanganannya bisa lebih lanjut dan korban bisa selamat. Nah, yang slide 9 ini kata-kata motivasi. Nyawa bukan taruhannya, keselamatan adalah yang utama. Maksud dari kata-kata ini yaitu kesehatan dan keselamatan kerja tidak akan bisa didapatkan tanpa adanya partisipasi dari semua pihak yang berhubungan. Artinya, perlindungan kerja tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, namun juga para pekerja hingga masyarakat yang tinggal di area sekitar tempat kerja. Untuk itu, agar potensi kecelakaan kerja menjadi lebih kecil terdapat pedoman K3 yang dapat menjadi bahan rujukan oleh perusahaan atau pelaku industri. Maka dari itu, kita harus mematuhi setiap poin yang ada di K3 tersebut tentang aspek kesehatan, keselamatan pekerja yang akan lebih terjaga dan tidak tertimbul kecelakaan kerja, karena keselamatan itu paling utama dan uang bisa dicari. Itu tadi materi yang kami sampaikan. Pesan dari kami, jangan menyepelekan hal-hal kecil di sekitar kita. Gunakan APD dan perlengkapan kerja lainnya. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.